Tahukah kamu, buah nangka yang sering kita jumpai di pasar atau di kebun ternyata menyimpan cerita panjang tentang perjalanan evolusi yang luar biasa. Dari tumbuhan purba, hingga menjadi buah raksasa dengan aroma khas yang menggoda. Bagaimana nangka bisa berevolusi menjadi seperti sekarang? Dan apa saja keunikan bentuk dan struktur buahnya? Yuk, kita telusuri bersama perjalanan evolusi dan morfologi buah nangka dalam video ini. Klasifikasi nangka, Kingdom, Plantae, Divisi, Tracheophyta, Kelas, Magnoliopsida, Ordo, Rosales, Famili, Moraceae, Genus, Artocarpus, Spesies, Artocarpus heterophyllus. Buah nangka, atau Artocarpus heterophyllus, adalah salah satu contoh luar biasa dari hasil evolusi panjang tumbuhan berbunga. Perjalanan ini dimulai dari tumbuhan berbiji, Spermatophyta, yang pertama kali muncul sekitar 300 juta tahun yang lalu. Kemudian, tumbuhan berbunga, Angiospermae, berevolusi sekitar 130 juta tahun lalu, membawa perubahan besar dalam cara tumbuhan berkembang biak melalui bunga dan buah yang menarik hewan sebagai penyebar biji. Sekitar 80–100 juta tahun lalu, muncul famili Moraceae, kelompok tumbuhan tropis yang menghasilkan buah majemuk dan getah. Famili ini berevolusi dengan ciri khas seperti buah majemuk, bunga kecil yang tersusun rapat, serta adanya getah pada batang dan buahnya. Dari famili ini, berkembanglah genus Artocarpus, yang menyebar luas di Asia Tenggara, Papua, dan Kepulauan Pasifik. Genus Artocarpus melahirkan berbagai spesies seperti nangka, Artocarpus heterophyllus, cempedak, Artocarpus integer, dan sukun, Artocarpus altilis. Buah nangka berevolusi dengan ukuran buah yang besar, biji keras, dan aroma kuat yang menjadi strategi adaptasi untuk menarik hewan besar seperti kelelawar dan primata untuk memakan buahnya dan membantu menyebarkan bijinya ke wilayah yang lebih luas. Famili Moraceae merupakan kelompok tumbuhan berbunga yang memiliki beberapa genus dengan hubungan kekerabatan yang dekat. Berdasarkan pohon filogenetik yang disusun, Moraceae terbagi menjadi dua cabang besar. Cabang pertama terdiri dari genus Ficus, seperti pohon ara dan beringin, yang berkerabat dekat dengan genus Morus, Murbe. Keduanya memiliki nenek moyang yang sama dan membentuk satu kelompok yang terpisah dari cabang lainnya. Cabang kedua terbagi lagi menjadi dua subkelompok. Subkelompok pertama terdiri dari genus Artocarpus, yang meliputi Artocarpus altilis, sukun, dan Artocarpus heterophyllus, nangka, yang menunjukkan hubungan kekerabatan yang sangat dekat karena berasal dari genus yang sama. Subkelompok kedua mencakup genus Machlura, kayu kuning, dan Brucenetia, pepper mulberry, yang juga berkerabat dekat, serta genus Trechulia, yang meskipun masih satu kelompok, memiliki hubungan yang lebih jauh dibandingkan Machlura dan Brucenetia. Dari pohon ini terlihat bagaimana spesies dalam Moraceae berevolusi dan berpisah menjadi beberapa garis keturunan yang berbeda namun tetap satu keluarga besar. Morfologi buah nangka yang pertama buah. Buah nangka tergolong buah majemuk, singkap, yang terbentuk dari banyak bunga betina yang menyatu. Buahnya berukuran sangat besar, kulitnya tebal, kasar, dan berduri tumpul. Buah muda berwarna hijau dan akan berubah menjadi kuning kecoklatan saat matang. Daging buahnya berwarna kuning cerah, bertekstur kenyal, beraroma khas, dan rasanya manis. Buah ini mengandung biji berukuran besar yang dapat dimasak dan dimakan. Buah nangka unik karena tumbuh langsung dari batang atau cabang besar pohonnya. Selanjutnya, akar. Akar tanaman nangka bertipe akar tunggang yang besar dan kuat. Akar utamanya tumbuh dalam ke tanah dengan cabang-cabang akar yang menyebar luas ke samping. Sistem akar ini memungkinkan tanaman nangka untuk berdiri kokoh dan menyerap air serta unsur hara dengan efektif dari dalam tanah.
Batang nangka merupakan batang berkayu keras yang tumbuh tegak dan bercabang banyak. Permukaan batangnya kasar dan berwarna coklat keabu-abuan pada batang yang sudah tua, sedangkan batang muda berwarna hijau. Salah satu ciri khas batang nangka adalah kemampuannya mengeluarkan getah putih yang lengket jika terluka. Selanjutnya daun. Daun nangka termasuk daun tunggal yang tersusun berselang-seling pada batang dan cabang. Daunnya bertangkai pendek, berbentuk lonjong atau bulat telur dengan ujung runcing dan tepi yang rata. Bagian atas daun berwarna hijau mengkilap, sedangkan bagian bawahnya berwarna hijau muda dan memiliki bulu halus. Nah, bunga pada tanaman nangka berumah satu. Artinya bunga jantan dan bunga betina terpisah tetapi berada pada pohon yang sama. Bunga jantan berbentuk silindris memanjang dan berwarna kekuningan, sedangkan bunga betina berbentuk bulat lonjong dan biasanya tumbuh langsung pada batang besar atau cabang utama, cauliflori. Bunga jantan berfungsi menghasilkan serbuk sari, sedangkan bunga betina berfungsi sebagai tempat terbentuknya buah setelah proses penyerbukan. Perbedaan nangka dan sukun. Buah nangka memiliki bentuk besar dan lonjong dengan kulit berduri kasar, sedangkan buah sukun berbentuk bulat dengan kulit berduri halus. Daging buah nangka berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan rasanya manis, sedangkan daging buah sukun berwarna putih kekuningan, beraroma lemah, dan rasanya hambar. Nangka memiliki biji besar yang dapat dimakan, sedangkan sukun biasanya tidak berbiji. Tekstur daging buah nangka berserat dan kenyal, sedangkan sukun memiliki tekstur empuk seperti roti setelah dimasak. Nangka umumnya dimakan langsung atau diolah menjadi sayur, sedangkan sukun sering direbus, digoreng, atau dijadikan keripik. Melalui evolusi, morfologi nangka dan sukun berkembang menjadi dua buah yang unik. Nangka dengan daging tebal, berserat, dan beraroma kuat, sementara sukun hadir dengan tekstur empuk dan rasa yang lebih netral. Meski berasal dari satu keluarga, keduanya tumbuh menjadi berbeda. Dari sini kita belajar, evolusi tak hanya membentuk makhluk hidup, tapi juga menciptakan keanekaragaman yang menarik untuk kita pelajari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.